Puji Tuhan, haleluya. Sebab Dia Allah yang agung, Allah yang layak kita sembah. Mari saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau ngajak hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian, haleluya, dan kemuliaan hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak disembah. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Biarlah Engkau akan membawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami di sorga. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan sepanjang hari ini Tuhan, keberkatan Tuhan, penjagaan, perlindungan Tuhan menjadi bagian buat kami. Engkau lihat anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, mereka rindu merayakan Natal bersama. Tanpa kehadiran Tuhan sia-sia semua pekerjaan ini Tuhan. Sebab itu ya Tuhan kami mau berdoa, minta kepada Engkau, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk dipuji, Engkau yang layak untuk diagungkan. Sebab itu ya Tuhan, Engkau lihat setiap hati kami yang punya kerinduan. Untuk kami mau datang kepada Tuhan, tolong kami semua. Agar supaya hati kami penuh dengan sukacita yang luar biasa. Biar kami boleh bernatalan bersama-sama di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa kami di sorga. Kami serahkan acara ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan bekerja lewat Roh Allah luar biasa. Engkau nyatakan di tempat ini. Pemimpin pujian, singers, pemain musik, semua kami yang mengambil bagian. Bahkan hamba-Mu Tuhan tolong urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih teman-teman yang masih dalam perjalanan, sertai mereka ya Tuhan. Tiba di tempat ini dengan segala selamat. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kami untuk mengagungkan Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah Natal Timotius pada malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus kita semua yang percaya kepada Tuhan. Benar? Jangan sunyi-sunyi dong, saya jadi tegang. Siapa yang percaya Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus kita semua yang percaya kepada Tuhan? Haleluya. Sebab itu mari kita mau merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Karena Dia telah lahir ke dalam dunia ini. Mari kita menyanyikan lagu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu
Puji Tuhan. Sungguh Tuhan itu tidak ada tandingannya dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita mau berkata, Tuhan itu tidak ada tandingannya. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu, pada siapa kau bandingkan Tuhan kita. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatan. Mari mau kita katakan, tidak ada tandingannya Tuhan. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar suara Tuhan. Haleluya. Mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari mau kita katakan, sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Mari kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi, pada siapa kau bandingkan Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Mari mau kita katakan, tidak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Mari mau kita katakan, semua musuh pun gemetar. Amin. Mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tidak ada tandingannya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Oh haleluya. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Glory bagi Yesus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Engkau layak menerima segala pujian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami beruntung kami punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah berubah Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang kami sembah. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah, kami puji. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus, kami bersuka cita dalam Tuhan. Karena Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang memimpin kami. Di dalam pertandingan ada halangan, ada rintangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Khususnya kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan semakin hari semakin maju di dalam Engkau Tuhan Yesus. Semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apapun yang akan disampaikan Tuhan, kami terima dengan penuh sukacita. Karena itu adalah berkat Natal bagi kami semua Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau siapkan. Pakai dia dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus untuk dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tolong kami semua juga Tuhan, Engkau urapi kami semua, agar kami semua sama-sama dipuaskan dengan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua yang telah melayani pada sore ini Tuhan. Pemimpin pujian, singers, pemain musik, sekecil apapun Tuhan yang telah kami berikan, kami persembahkan semuanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dipersilakan duduk-duduk kembali. Kita akan mendengarkan, lihat video. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan gunung yang harus kau daki, penuh dengan badai yang harus kau lewati, dan kamu harus siap untuk menghadapinya. Namun sering tantangan itu terasa sangat berat dan mustahil, dan keinginan untuk menyerah itu timbul. Tanganmu terasa kaku, sakit, dan berdarah. Kakimu terasa sakit dan tidak kuat untuk meneruskan perjalanan. Pundakmu sudah berdarah karena memikul beban yang berat. Di saat itulah sering iman kamu mempertanyakan, di manakah pertolongan Tuhan? Tapi seorang petarung, dia akan berhenti menanyakan pertanyaan itu. Dia akan bangkit kembali dan mempersiapkan jiwa dan raganya untuk tantangan di depan. Dengan kekuatan doa, dia memantapkan posisi berdirinya. Dengan kekuatan doa, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan memiliki iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, dengan iman sebesar biji sesawi saja, engkau mampu memindahkan gunung-gunung. Seorang petarung memegang betul firman ini. Dengan mantap dia berdiri dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang akan dia rasakan, sebab dia tahu dia akan mampu melewati semuanya. Sebab dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang akan mendapatkan kemenangan.
Maka dari itu, seorang petarung akan berlari dengan begitu rupa demi mencapai kemenangan itu. Sebab dia tahu kemenangan yang dia kejar adalah mahkota yang abadi. Tidak peduli dengan rasa sakit yang ia rasakan di kaki, tangan, dan sekucur tubuhnya. Dia terus memukul dan berlari sedemikian rupa. Sebab dia tahu pengorbanan yang dia berikan sepadan dengan kemenangan yang akan dia capai. Tidak peduli dengan lawan yang begitu besar, dia akan memberikan pukulan terbaiknya. Tidak peduli seberapa jauh dia harus berlari, dia akan terus berlari sampai dia mencapai kemenangan yang abadi. Sebab seorang petarung tidak akan memukul sembarangan. Sebab seorang petarung akan berlari dengan tujuan. Itulah seorang petarung yang sesungguhnya. Dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuan. Walaupun lelah, walaupun sakit, dia akan terus maju. Sebab dia tahu tidak lama lagi dia akan mencapai garis akhir. Sebab dia tidak mau mengawali dengan roh dan berakhir dengan daging. Seorang petarung akan melihat masa lalu sebagai pembelajaran dan melihat masa depan sebagai tujuan yang telah disediakan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan siapapun atau apapun merusak konsentrasinya. Dengan kuasa Roh Kudus, dia belajar menguasai dirinya. Langkah demi langkah, dengan pasti dia akan berusaha memperoleh kemenangan yang abadi. Seseorang yang memiliki mental petarung, penguasaan diri, dan iman kepada Tuhan akan mampu mendaki gunung tertinggi dan melewati badai terdahsyat. Apakah kau seorang petarung? Bisa bilang haleluya? Itu bukan petarung haleluyanya. Bisa bilang haleluya? Nah, itu baru petarung ya. Puji nama Tuhan, selamat malam buat kita semua. Saya bersyukur berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di Natal Youth Timotius di tempat ini. Mula pertama terima kasih buat Bapak Gembala, Om David bersama dengan keluarga yang mempercayakan saya baru pertama kali bertemu, dan saya percaya ini anugerah dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat para pembina, ketua, pemuda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan karena waktu yang diberikan tidak panjang. Kita lihat dulu tema kita malam hari ini, fighter ya. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, kita akan membaca ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin. Saudara, di sini Paulus menggambarkan kehidupan itu sebagai satu pertandingan. Memang masing-masing kalau kita ditanya, apa itu kehidupan menurut Anda? Saya percaya masing-masing jawabannya akan berbeda. Kalau seorang pelajar ditanya, menurut kamu kehidupan itu apa? Ya belajar untuk bisa sukses.
Kalau seorang pengusaha ditanya, menurut kamu kehidupan itu bagaimana? Ya harus mencari uang karena time is money dan untuk bisa meraih segala sesuatu kita harus punya uang. Jawabannya pasti akan beda-beda. Tetapi kita melihat kalau pada malam hari ini Paulus menggambarkan satu kehidupan itu sebagai satu pertandingan. Dan di sini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saudara, ini bukan pilihan. Menurut saya setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, maka semua orang itu selama dia ada di dalam dunia, dia harus berjuang. Memperjuangkan sesuatu untuk hidupnya sendiri. Amin, saudara. Nanti kalau kita menghembuskan napas terakhir, baru yang namanya perjuangan itu selesai. Tapi selama kita hidup, maka selama itu juga perjuangan harus kita lakukan dalam hidup kita. Setiap kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Yang saya bisa katakan diwajibkan bagi kita. Untuk apa? Untuk dapetin sesuatu. Saya percaya orang yang berjuang akan hidup adalah orang yang pasti mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Seperti yang digambarkan Paulus malam hari ini. Mereka bertanding, mereka berlomba untuk dapat mahkota. Gak usah difokuskan dulu mahkota fana dan mahkota abadi. Gak usah. Setiap orang yang mau berjuang pasti dapat sesuatu. Amin. Dan satu ada rahasia besar yang kalau kita perhatikan dengan baik, Paulus sudah sampaikan. Dalam perjuangan hidup kita, apapun bentuk perjuangan itu, yang harus kita kuasai adalah diri kita sendiri. Orang sering bilang musuh terbesar dalam hidup siapa? Diri kita sendiri. Dan Paulus bilang, aku menguasai diriku. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa dalam segala hal. Ini yang penting, saudara. Untuk kita bisa meraih sesuatu dalam perjuangan hidup. Mau jadi apa kita, mau bagaimana hidup kita, tergantung dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita sekarang. Haleluya, saudara. Maka kita harus punya semangat sebagai seorang fighter. Jatuh bangun berdarah-darah, tadi kita lihat videonya sebentar gitu ya. Sian tuh mainnya. Berdarah-darah, keringetan pasti gitu ya. Sedang menggambarkan bahwa memang itu hidup seperti itu. Anda punya keputusan untuk berjalan santai. Anda punya keputusan untuk berlari dengan sangat cepat. Semua tergantung dari apa yang Anda ingin peroleh dalam hidup. Tapi saya mau katakan hidup ini adalah perjuangan. Harus ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam hidup kita. Saya cukup kaget ketika tema ini diberikan dalam hidup saya, saudara. Saya pikir Natal gitu ya, palungan yang indah gitu kan. Christmas with family kan ini fighter gitu. Dan memang di tahun ini saudara, perjuangan kita berat menghadapi segala sesuatu. Dan saya mau katakan bagi generasi muda yang ada di tempat ini, perjuangan Anda tuh berat. Kan Anda memulai sesuatu dengan berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau kita berjalannya bersama dengan Tuhan, tidak ada perjuangan yang berat. Haleluya. Maka jangan kalah sebelum berjuang. Ayo hadapi segala sesuatu. Ada tekanan dalam hidup, ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan. Ayo, yang harus kita lakukan, kita harus bisa merubah setiap tekanan yang ada dalam hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan memunculkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Jangan cengeng dengan keadaan, jangan lari terus dari keadaan, jangan rusak diri kita dengan keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Enggak. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Dulu waktu saya kecil, kami hidup dalam keterbatasan. Saya 3 bersaudara laki semua. Saya anak paling kecil, paling bontot, walaupun badan paling besar.
Saudara, kami hidup hanya dengan mami yang membiayai hidup kami. Sementara saya punya papi tidak peduli dengan kami. Maka mami saya yang berjuang untuk hidup membesarkan kami bertiga. Penuh dengan keterbatasan. Dia seorang asisten dokter THT, dia juga seorang bidan. Dia berjuang untuk kami. Jam 4 pagi dia sudah harus jalan dari rumah menuju tempat dokter THT untuk bantu operasi telinga, hidung atau tenggorokan. Nanti jam 2 dia jalan kaki lagi pulang ke rumah, istirahat sebentar. Jam 4 sore dia harus berangkat lagi ke klinik bersalin karena dia juga seorang bidan. Nanti jam 7, jam 8 baru pulang sampai rumah. Kadang-kadang jam 9, jam 10 belum pulang. Nah, saya sangat sayang sama yang namanya mami saya, sudah. Karena saya anak paling bontot, saya sayang banget. Kalau jam 9 mami saya belum sampai di rumah, saya tuh gelisah dan gak bisa tidur, sudah. Saya harus cari mami saya ada di mana nih. Kenapa jam 9 belum sampai di rumah? Saya ambil sepeda, saya lari ke tempat klinik di mana mami saya praktek. Saya tanya, mami udah jam 9, kok mami belum pulang? Iya Yofi, ini ada ibu mau melahirkan. Kan mami gak bisa bilang, bu keluarin anaknya buruan, saya mau pulang. Gak bisa, mesti tunggu dulu pembukaan 1, 2, saya gak ngerti pada waktu itu. Tapi saya lihat mami saya dari situ, saya baru bisa tenang. Berjuang. Selama SMP, maaf saudara, sepatu saya bawahnya bolong. Selama SMP. Saya gak berani minta untuk beli sepatu buat mami saya. Karena saya tahu kami hidup dalam keterbatasan. Selama SMP, sepatu saya bawahnya bolong. Nanti malam saya ganjal pakai kardus, saya gunting, saudara, masukin dari atas. Supaya besok berangkat sekolah, kaki saya nggak sakit. Nanti pulang sekolah dilihat di jalan ada kardus lagi, saya ambil lagi. Buat nanti malam ganjal sepatu lagi. Saya hanya dikasih uang jajan 500 perak, saudara. Kalau saya lapar di Solo hanya bisa beli kerupuk putih, sama beli es teh manis yang dijual di pinggir-pinggir jalan, saudara. Dari SD teman-teman saya punya mainan. Kalau tiap tahun ajaran baru, baju baru, tas baru, sepatu baru mereka. Saya nggak punya. Saya deketin mereka gitu. Pinjem dong mainannya. Enggak boleh. Nanti kalau udah 12-an boleh pinjemnya. Jangan lama-lama. Pegang sebentar. Itu, saudara. Mami saya hanya bisa beli 1 porsi mie goreng atau bihun goreng. Sampai rumah harus dibagi 4. Saudara. Kadang-kadang saya pulang sekolah bantuin mami saya masak. Mami saya suka masak kangkung gitu, saudara ya. Saya kalau ngeliat kangkung baru matang suka kalap, saudara. Begitu kangkung matang, saya udah langsung makan aja. Mami saya bilang, jangan dihabisin. Ada koko belum pulang, ada koko belum makan. Bayangin 1 piring kangkung, saya mesti stop gitu. Oh iya, ada koko belum pulang sekolah, belum makan. Itu tekanan dalam hidup. Mami saya pernah copot sebuah cincin. Kasih sama koko saya jual buat uang pangkal Yofi. Nangis, saudara. Hidup dalam keterbatasan. Tapi saya tidak mau keadaan hidup saya terlena dengan keadaan itu. Puji nama Tuhan, pada waktu itu saya berhasil membuat tekanan-tekanan dalam hidup saya menjadi sesuatu yang memacu, sesuatu yang luar biasa keluar dari diri saya. Saya bilang begini, nanti kalau aku besar, aku punya keturunan, aku tidak mau keturunanku mengalami hal yang sama dengan aku. Supaya mereka tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Saya tidak menyalahkan orang tua akan keterbatasan mereka, enggak, saudara. Tapi saya bawa diri saya, saudara, untuk berjuang, memperjuangkan sesuatu yang saya kepengen nanti di generasi berikutnya. Jangan sampai mengalami hal yang sama dengan saya. Maka saya berjuang, saudara. Menjalani hari-hari dalam hidup saya sedemikian rupa. Saya kuasai hidup saya untuk apa? Meraih sesuatu yang mungkin saya tidak dapatkan pada waktu masa-masa kecil saya, saudara. Kalau saya nggak mau berjuang, saudara, saya tidak akan mendapatkan segala sesuatu seperti yang saya dapatkan sekarang dari Tuhan. Kalau saya sayang diri, saya menyalahkan situasi dan kondisi, saya menyalahkan kedua orang tua saya, cuma nggak dapat apa-apa. Yang bisa merubah sesuatu dalam hidup adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, saudara.
Maka kita harus punya kekuatan untuk bertarung menghadapi hidup ini. Jatuh bangun, kalah menang, ya itu hidup. Tapi kalau jatuh jangan sampai nggak bangun. Kalau kalah jangan sampai putus asa, tetap ada kemenangan yang bisa kita raih dalam hidup kita. Nggak selalu berhasil dalam hidup ini, nggak selalu berhasil. Kadang-kadang tekanan makin berat. Tapi yang pasti kebenaran firman Tuhan memberitahu sesuatu kepada kita. Ayo kita kuasai diri kita. Dalam segala hal, saudara. Saya buka catatan, kata menguasai diri dalam bahasa Yunani memiliki 3 pengertian, saudara. Dipakai dengan kata yang luar biasa, ekra theomai, saudara. Artinya menguasai diri adalah mengekang diri. Disiplin, mendisiplinkan diri. Itu arti kata menguasai yang pertama. Mengekang diri. Yang kedua, memusatkan diri. Fokus. Ada tujuan dalam hidup. Ini arti kata menguasai diri. Yang ketiga, arti kata menguasai diri adalah menghindari diri atau ikut aturan. Ketika kita ada dalam satu pertandingan, maka ada aturan yang harus kita jalani. Ada bagian-bagian yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita. Itu pengertian kata menguasai diri. Ada disiplin, ada fokus. Jangan buat kesalahan, ikutin aturan yang ada. Maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang paling berat itu adalah menguasai diri sendiri. Tapi kalau kita berhasil menguasai diri kita, dahsyat, saudara. Tiger Woods, mantan juara tenis meja. Dia adalah salah satu atlet terkaya. Saya ngeliat muka-muka yang aneh. Bukan tenis meja, Pak Pendeta. Dia juara dunia golf. Saya cuma mau ngeliat saudara konsentrasi atau enggak gitu ya. Tapi puji Tuhan banyak muka yang tengok kanan, tengok kiri. Salah nih pendeta. Tiger Woods salah satu atlet terkaya. Karena berkali-kali dia jadi juara dunia golf. Saudara tahu latihan yang dia lakukan. Tiap hari selesai sarapan. Dia memukul 1000 bola tiap pagi. Selesai sarapan. Ada tidak ada pertandingan, itu yang dia lakukan. 1000 bola, capek bos. 1000 bola, satu dia lihat. Terus kalau diangkat tongkatnya sampai 90 derajat, dipukul. Bolanya kemana? 1000 bola tiap pagi. Dia kuasai dirinya, dia latih tubuhnya. Maka saudara perhatikan, sebelum dia mukul, coba lihat dulu nih, bendera nih, arah anginnya kemana nih? Kalau arah anginnya ke kanan, maka dia akan pukul bolanya sedikit ke kiri. Dan ketika bola itu ada di sekian meter dari tanah, maka bola itu akan ke bawah angin sekian derajat ke kanan, jatuhnya pas dekat lubang. Dia bisa tahu. Nanti kalau udah bolanya dekat ke lubang, dia akan berlutut. Dia lihat nih, arah lubangnya, ketebalan rumputnya. Dia lihat. 10 meter mendekati lubang, rumputnya agak tebal. Karena rumputnya agak tebal, maka daya hambat untuk bola itu berputar akan lebih besar. Berarti aku harus tambah sekian persen kekuatanku untuk memukul bola. Supaya bolanya nyampe di lubang. Kenapa dia bisa tahu? 1000 bola tiap hari. Capek banget. Tapi dia latih terus. Ada nggak ada pertandingan dia lakukan itu. Ujung-ujungnya apa? Dia dapat gelar-gelar yang luar biasa. Yang mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Indonesia punya petinju yang luar biasa namanya Chris John. Berkali-kali saudara, dia berhasil mempertahankan gelar juara dunianya.
Saudara tahu bagaimana latihan dia? Satu hari itu 3 sampai 4 kali sparring partner, saudara. Pelatihnya dari Australia saya pernah baca, saudara. Itu suruh dia naik ke bukit, sampai di atas suruh turun. Sampai di bawah suruh naik lagi, saudara. Begitu terus bolak-balik latih fisik. Sehari bisa 3 sampai 4 kali sparring partner. Berapa banyak pukulan yang dia rasakan dalam hidupnya. Rasa sakit. Tapi dia sedang menguasai dirinya. Dia sedang melatih tubuhnya untuk apa? Mempertahankan gelar juaranya. Dia gak bilang begini sama pelatihnya, capek, ntar aja 2 minggu sebelum bertanding, ayo kita bisa-bisa latihan. Gak bisa. Maka saya sangat bersyukur Paulus sedang memberitahu kepada kita untuk kita berjuang dalam hidup ini. Yang harus kita lakukan apa? Kuasai diri. Ini paling berat, saudara. Kalau Anda dan saya tidak bisa menguasai diri kita sendiri, mau jadi apa kita? Kita akan cenderungnya menyalahkan keadaan dalam hidup. Amin, sudah. Ini latih. Jalani hidup dengan sebaik-baiknya, kuasai diri. Jangan ada sesuatu yang merusak diri kita dan merusak masa depan kita sehingga kita tidak memperoleh sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Kaum muda, Anda berada di umur yang produktif sekarang. Usia produktif seseorang itu 25 tahun sampai entar 55, sudah. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang setelah 55, 60, 70 masih ada bisa produktif. Tapi kecenderungannya akan stuck dan ujungnya akan menurun. Gampang lupa, gampang pilek, gampang batuk, gampang masuk angin. Tapi 20 atau 25 sampai 50 itu usia produktif, sudah. Nah di usia inilah kita harus naik setinggi-tingginya. Kita harus berjuang, kita harus kuasai diri kita. Nanti kalau kita udah ada di atas nih, mau kemana aja bisa kita. Pengen punya apa aja bisa, betul. Kita yang bisa merubah keadaan, saudara. Bukan keadaan yang mempengaruhi kita, tapi kita yang akan mempengaruhi keadaan di hidup kita. Maka naik setinggi-tingginya. Punya spirit fighter. Berjuang dalam hidup, jangan gampang nyerah dengan keadaan. Haleluya, saudara. Paling berat itu menguasai diri, saudara. Dan seorang pelari, salah satu hal yang harus dia tahu untuk dia bisa menjadi seorang juara adalah dia harus tahu nih semua potensi yang ada dalam dirinya. Seorang pelari, saudara, dia akan membuang semua yang ada dalam dirinya yang cuma memberatkan dia pada waktu berlari. Kenapa seorang pelari kadang-kadang dia pakai bikini gitu, saudara? Bukan mau show off, bukan. Dia pakai celana yang ketat. Kenapa, saudara? Dia sedang membuang semua beban yang cuma membuat dia berat waktu lari. Bukan karena ada sesuatu yang negatif, bukan. Dia akan pakai pakaian yang setipis mungkin. Yang seketat mungkin. Dia lihat apalagi yang mesti dikurangin ya. Aduh gak usah pakai kaos kaki. Dibuang kaos kaki, dibuka. Aduh sepatunya ditimbang. Aduh ini terlalu berat nih. Buang. Kenapa nih sepatu berat? Oh ada talinya. Buat sepatu yang gak usah pakai tali. Latih semua dicari tahu. Kepala dibotakin. Supaya waktu lari anginnya gak kena rambut. Dibuat seringan mungkin gitu. Sewaktu dia lari, paling cepat. Kalau dia paling cepat, dia sampai duluan garis finish. Kalau dia dapat garis finish, dia dapat piala dan hadiah. Itu pelari. Yang digambarkan oleh Paulus. Begitu juga dalam hidup ini, saudara. Untuk bisa mendapatkan sesuatu, buang segala sesuatu yang gak penting. Yang cuma bikin hidup tambah berat. Haleluya, saudara. Waktu saya kecil, saya pernah tidak dianggap anak sama papi saya. Yang dianggap anak cuma koko saya 2. Sakit gak, saudara? Kalau saya lihat koko saya lagi dibeliin coklat gitu, saya deketin papi saya. Papi saya bilang, sana gak kamu? Mami saya langsung, sudah ya Yofi sini, nanti mami yang beliin. Nangis saya.
Nggak berapa lama kemudian, besoknya saya lihat papi saya lagi kasih duit sama koko saya 2. Saya deketin lagi biar dapet. Sana nggak kamu? Sana nggak? Nangis saya, mami. Udah nanti mami yang kasih. Jadi dari SD bertumbuh saya. Sampai SMA dengan lihat hal seperti itu. Sakit banget, pahit banget hati saya. Saudara. Dan saya nggak respect sama papi saya. Saya pernah melakukan sesuatu yang kurang ajar. Saya pulang sekolah. Di ruang tamu ada papi saya sama koko saya 2. Saya masuk aja. Saya cari ke kamar 1, kamar 2, sampai dapur, kok mami nggak ada. Kemana nih mami nih? Saya ke ruang tamu lagi. Saya tanya, Pi, mami mana? Nggak tahu. Saya tanya koko saya, kok mami mana? Nggak tahu. Satu lagi, kok mami mana? Nggak tahu. Saya jawab apa? Udah kayak orang bego ya semua, mami kemana nggak ada yang tahu. Padahal itu udah papi saya sudah. Jangan dicontoh, itu nggak bagus. Sudah. Saking pahitnya. Nggak respect ya. Lulus SMA saya berangkat sekolah Alkitab. Selesai tingkat pertama. Praktek di Kalimantan 2 tahun. Tetap tuh saya simpan kepahitan dalam hati saya. Selesai 2 tahun praktek di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya balik lagi ke sekolah Alkitab Cianjur. Tingkat 2. Tetap saya simpan tuh kepahitan dalam hidup saya. Sampai satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang punya urapan Tuhan luar biasa. Kuat sekali dia berdoa. Namanya Om Pendeta Yokalok, mungkin Om David kenal dia. Yang kupingnya agak ketutup 1. Dia bilang, saya bersyukur kuping saya ketutup 1. Karena kalau dengar firman Tuhan dari kuping kanan, enggak keluar kemana-mana, langsung masuk dalam hati. Karena kuping kiri saya ketutup. Wah, dia punya jam doa kuat banget. Saudara. Dia ngajar di kelas nih. Selesai ngajar dia bilang, siswa-siswi kita menyembah Tuhan. Di sekolah Alkitab tuh siswa sama siswi duduknya dipisah. Siswa sebelah kiri, siswi sebelah kanan. Ada tengah-tengah kayak gini pemisah. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Lagi menyembah Tuhan, dia bilang begini, Tuhan bicara sama saya malam hari ini. Ada yang sedang mengandung kepahitan dalam hidupnya. Dan Tuhan suruh lahirkan malam hari ini. Yang punya kepahitan, maju ke depan. Saya duduk paling belakang. Karena badan paling besar kan, duduk paling belakang. Saya buka mata, wah saya lihat ada beberapa teman saya, siswa nangis-nangis ke depan, siswi juga nangis ke depan. Saya bilang begini dalam hati saya, bukan saya. Udah dong, saya pikir doain dong nih pendeta, udah banyak yang nangis. Dia nggak doa. Terus kita menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan, glory haleluya, glory haleluya. Tiba-tiba dia ngomong lagi, Tuhan bilang masih ada yang sedang mengandung kepahitan dalam hidupnya dan belum mau melahirkan malam hari ini. Tuhan suruh keluarkan, lahirkan malam hari ini. Yang punya kepahitan, maju ke depan. Saya buka mata lagi dari belakang. Saya lihat lagi ada beberapa siswa maju, beberapa siswi maju. Wah, tambah kenceng nangisnya. Saya bilang lagi, bukan saya. Keras banget hati saya. Udah dong, udah 2 kali dipanggil, udah banyak yang nangis. Doain dong nih pendeta, lama banget sih. Itu ada dalam pikiran saya. Dia nggak doa. Tiba-tiba dia, haleluya, glory. Tiba-tiba saya dengar, kenapa nih suara pendeta udah makin dekat ke saya nih. Ternyata dia turun saudara dari mimbar. Dia jalan menuju ke belakang di tengah-tengah. Saya beranikan diri membuka mata saya dikit setengah. Saya lihat benar kakinya lagi menuju ke belakang. Saya pura-pura doa dong, haleluya, glory, haleluya. Sampai saya rasa dia berdiri di sebelah saya. Ketika dia sedang berdiri di sebelah saya, dia bilang begini, masih ada 1 orang lagi yang sedang mengandung kepahitan dalam hidupnya dan belum mau melahirkan malam hari ini. Terus dia bilang begini, apa perlu Tuhan yang bedah malam hari ini? Selesai itu pendeta ngomong begitu, nggak kuat saya. Saya lari ke depan dan saya di depan nangis paling kenceng. Dan saya bilang, Tuhan saya lepaskan pengampunan buat papi saya. Dalam nama Yesus, apa yang sudah dia lakukan buat saya ampuni Tuhan dalam nama Yesus. Saudara tahu ketika saya lepaskan pengampunan itu, saudara, ada sesuatu beban yang begitu berat dalam hidup saya yang terlepas keluar dari diri saya. Saya mau katakan dari mimbar Tuhan yang kudus di tempat ini. Setelah saya lepaskan pengampunan buat papi saya. Berkat Tuhan, urapan Tuhan, kepercayaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah dalam hidup saya. Sampai hari ini berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara.
Tidak ada sesuatu yang menghalangi dalam hidup saya. Saya sedemikian bodoh jadi hamba Tuhan. Lari saya tidak bisa kencang karena ada beban yang menghambat dalam hidup saya. Sekian tahun lamanya saya menyimpan sampah yang gak ada gunanya. Yang membuat saya tidak bisa meraih sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Untungnya Tuhan pakai hamba Tuhan itu. Dan ringan. Berkat Tuhan terbuka, kepercayaan Tuhan terbuka, urapan Tuhan terbuka dalam hidup saya sampai hari ini. Kalau firman Tuhan ibaratkan kita sebagai seorang pelari, ayo kita buat diri kita seringan mungkin. Untuk ada sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup kita. Apa yang jadi beban dalam hidup? Ya cuma bikin berat, ayo buang. Kesalahan orang kah? Kekurangan, keterbatasan dalam hidup, situasi, kondisi dalam rumah tangga kah? Kalau itu memberatkan kita, buang. Ya lari kita cepat. Ini firman Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Yang Paulus sampaikan kepada kita. Siapapun kita sedang berjuang akan hidup ini, saudara. Perjuangan kita masing-masing beda. Saya nggak bisa bilang, oh ini perjuangan Bapak ini mah ringan, nggak bisa. Menurut saya ringan, menurut dia berat. Menurut saya berat, menurut orang lain ringan. Tapi yang pasti kita semua sedang berjuang kan hidup ini. Mau jadi apa generasi muda? Anda anak-anak muda mau jadi apa? Tergantung bagaimana Anda menguasai diri Anda sekarang. Yang pasti ketika ada sesuatu yang kita raih dalam hidup kita, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita. Tuhan. Haleluya, saudara. Jujur kadang-kadang sebagai hamba Tuhan juga bebannya berat, saudara. Saya percaya gak gampang juga bagi Bapak Gembala jadi gembala sidang di tempat ini. Gak gampang. Berat, saudara. Tapi saya mau terus berjuang, saudara. Terus saya jadi pengerja, saya mau terus berjuang. Cari makanan babi, saudara. Mengutin sampah-sampah. Kulit-kulit kol, tomat yang udah busuk. Itu panti asuhan. Karena panti asuhan ditopang sama peternakan babi, saudara. Saya kerja sendiri gereja 3 kali 4 kali gereja ini, saudara, besar. Palangkaraya itu kota pasir. Saya kerja sendiri, saudara. Berjuang, saudara. Gembala saya kasih uang saku sama saya kalau dia ingat. Bayangin, bukan kalau dia ada, kalau dia ingat. Biar dia punya duit, dia nggak ingat sama saya, dia nggak kasih, saudara. Kalau dia ingat. Bayangkan, saudara. Kerja rodi menurut saya. Sampai saya bilang, Tuhan mendingan jadi pembantu rumah tangga beneran. Dapat gaji, kok jadi hamba Tuhan begini sih tuh. Tarik-tarik gerobak. Berat banget Tuhan. Jadi ingat keluarga ngomong, makan batu, pasir lu jadi pendeta, lu gak punya gaji, lu gak punya jaminan, mendingan lu kerja daripada jadi pendeta. Ingat lagi, bener kali ya mereka ya. Gue yang salah kali ya. Tapi untungnya saya gak lari dari panggilan Tuhan. Saya mau berjuang, enggak. Tuhan yang panggil aku jadi hamba, aku percaya Engkau majikan terbaik Tuhan. Engkau yang gaji aku. Berjuang, saudara, gak gampang. Terus berjuang. Sampai hari ini. Selama saya hidup, saya akan terus berjuang. Bersama dengan Tuhan tentunya. Ada banyak hal untuk saya menyerah. Seperti tadi itu drama. Benar saudara, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kadang-kadang capek. Doa buat suami, gak berubah-berubah, makin parah. Doa buat istri juga begitu. Capek kadang pengen stop berhenti berdoa. Tapi ketika kita ada di posisi seperti itu, kita perlu datang ke Tuhan. Haleluya, saudara. Ada seorang pelari Kenya, wanita, namanya Tegla Lorope. Berkali-kali dia jadi juara dunia lari. Padahal dia punya badan kecil. Sementara yang lain tinggi besar. Satu waktu dalam kesaksiannya, dia pernah sedang bertanding. Dan dia sudah melihat lawan-lawannya yang tinggi besar. Itu sudah ada di depan dia. Sudah. Lawan-lawannya 1 langkah, dia 3 langkah. Karena dia pelari Kenya. Kecil. Mungil, pelari mungil. Pernah dalam satu kesaksian, dia udah mau berhenti aja udah deh. Udah jauh, udah gak mungkin dikejar. Tapi
Tapi tiba-tiba Tuhan membisikkan sesuatu di telinganya. Maju terus. Berjuang terus. Terus lari. Dan ketika dia dengar suara itu, Teglalorophe mengambil keputusan untuk dia berlari. Sekalipun nanti dia kalah, dia gak pusing. Yang penting dia mau terus berlari dan dia tidak pernah mau berhenti. Dan ketika dia ambil keputusan untuk terus berlari sekalipun musuh udah jauh, tiba-tiba dia rasakan ada satu kekuatan yang besar. Ada satu tangan yang luar biasa yang menopang punggungnya, dan tangan yang luar biasa itu mendorong punggungnya dan membuat Teglalorophe berlari makin cepat, makin cepat, makin cepat. Satu pelari, dua pelari, tiga pelari dia lalui, saudara. Sampai pada akhirnya dia duluan yang mencapai garis finish. Itu tidak akan terjadi kalau dia salah ambil keputusan. Itu tidak akan terjadi dalam hidupnya ketika dia tidak bisa menguasai dirinya dan mengambil keputusan, udah berhenti dah. Nggak mungkin dikejar musuh. Maka ketika engkau harus mengambil keputusan sepertinya engkau lelah, engkau ambil keputusan, hands up, udah nggak kuat tuh kan, nyerah, capek. Ingat, kita masih punya kekuatan yang luar biasa, yaitu di dalam Yesus kita. Haleluya, saudara. Dia sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yesaya sudah menubuatkan dengan hal itu. Seorang anak diberikan buat kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Semua perjuangan yang kita harus jalani dalam hidup ini, kita bisa dapatkan di dalam Yesus, kekuatan itu. Ketika engkau butuh nasihat untuk engkau mengambil keputusan apa yang harus engkau ambil dalam hidupmu sebagai generasi muda, datang kepada penasihat ajaib yang kalau dia bernasihati tidak pernah salah menasihati. Ketika engkau lemah, tidak berdaya, engkau sudah berdarah, engkau sudah terjatuh, tergeletak mungkin, lari kepada Dia, Allah yang perkasa, yang kekuatan kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yang akan membuat kita bangkit dan berlari lebih cepat daripada orang lain. Dan ketika hidup ini memberikan tekanan yang membuat kita enggak ngerti, larilah kepada Dia yang akan memberikan damai sejahtera dan kelegaan dalam hidup. Jangan pernah berjuang sendiri. Tetapi kita harus berjuang bersama dengan Tuhan yang tidak ada batasnya dalam hidup kita. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi tekanan Bapak Ibu Saudara, bahkan generasi muda khususnya yang bernatal hari ini. Engkau sedang berjuang akan apa? Engkau sedang mengalami hal apa? Terus miliki spirit fighter. Terus berjuang. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kalahkan keadaan dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Amin, saudara. Maka engkau akan melihat ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang memang Tuhan janjikan ada dalam hidup kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah sekalipun engkau muda. Tapi ketika engkau muda, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus berjuang bersama dengan Tuhan, terus melayani Tuhan, terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Dia menyediakan perkara-perkara yang tidak pernah terduga dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Jangan pernah berhenti melakukan sesuatu buat Tuhan. Amin, saudara. Saya mendengar pemuda-pemuda di tempat ini luar biasa kalau buat Tuhan. Terus lakukan itu. Rekan-rekan hamba Tuhan bekerja di tempat ini, ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sedang berjuang. Selama kita hidup, kita berjuang, terus saja berikan yang terbaik. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhan kita dapat sesuatu yang luar biasa. Ladang Tuhan adalah ladang paling subur. Apapun yang Anda lakukan yang ada hubungannya dengan Tuhan, pasti dikembalikan jadi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat hari Natal dan selamat memiliki spirit fighter yang luar biasa. Jangan pernah takut dengan keadaan yang harus kita hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, selama kita ambil keputusan untuk kita terus berjuang menghadapi segala sesuatu, di situ ada jalan keluar, di situ ada berkat,
Di situ ada kemuliaan yang tidak terduga dalam hidup kita. Dimuliakan, ditinggikan. Kita nyanyikan pujian ini saja. Kita mau meninggikan Dia, Tuhan, yang ada bersama dengan kita malam hari ini. Yang hari ini kita merayakan kelahiran. Bukan sebagai pribadi yang tidak mampu melakukan sesuatu, tapi adalah pribadi yang luar biasa. Setelah firman Tuhan menasehati kita, untuk kita memiliki roh seorang petarung yang terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Kita juga punya Allah yang luar biasa, yang kita mau tinggikan dan muliakan malam hari ini. Muliakan, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang berkata, makasih Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagi, lebih sungguh lagi, dimuliakan, dimuliakan, amin, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar Engkau Raja kami yang menguasai hidup kami, yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, dimuliakan dan ditinggikan Engkau Tuhan. Dimuliakan. Mari kita muliakan Dia malam hari ini, yang sudah memberikan kita kekuatan. Sampai hari ini kita masih kuat menghadapi hari-hari di hidup kita. Kita percaya bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Kau Rajaku yang berkata, haleluya, yang berkuasa, Yesus. Makasih Tuhan, haleluya. Kau Raja, lagi lebih sungguh, dimuliakan
harus terus berjuang. Kami mau berjuang bersama dengan Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Ia yang berkuasa. Berdoa bagi generasi muda yang saat malam hari ini mungkin engkau sedang memperjuangkan sesuatu dan mungkin hampir engkau mengambil keputusan untuk menyerah malam hari ini karena engkau sudah berdoa tetapi tidak ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidupmu dan keluargamu. Dia ada bersama dengan kita malam hari ini. Engkau boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan karena Dia ada bersama dengan kita. Bapak izinkan kepada hamba-Mu berdoa malam hari ini bagi setiap mereka yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka mengangkat tangan karena mereka sedang berjuang akan sesuatu dalam hidup mereka. Mereka mengangkat tangan karena firman-Mu mengingatkan kepada mereka bahwa kalau mereka berjuang bersama dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan, ada jaminan, ada pengharapan yang luar biasa yang Engkau berikan dalam hidup mereka. Itu sebabnya Bapa, sebagai hamba-Mu malam ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apapun bentuk perjuangan mereka, mereka tidak pernah sendiri. Mereka punya Yesus yang luar biasa. Mereka punya penasehat ajaib. Mereka punya Bapa yang kekal yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka punya Allah yang ajaib. Dan keajaiban Tuhan ada bersama dengan mereka dalam nama Yesus. Dan mereka keluar sebagai seorang pemenang di dalam setiap perjuangan dalam hidup mereka. Mereka tidak mudah menyerah oleh keadaan. Mereka menjadi pemuda yang kuat di dalam Engkau Tuhan, yang meraih segala janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Maka setiap umat yang sedang mengangkat tangan, berkat yang sama turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat isi hati-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi. Kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan meraih sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Sesuatu yang sudah Engkau siapkan ada dalam hidup kami. Materaikanlah kebenaran firman-Mu. Bapa, sempurnakan pelayanan hamba-Mu. Jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Yuk kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Yofi Hendiawan untuk maju ke depan menyalakan lilin yang pertama. Dan untuk lilin yang kedua
nanti akan dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Om David Sudirmawan. Dan untuk lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Fedi Matindas. Dan untuk lilin yang keempat akan dinyalakan oleh pembina, yaitu Bapak Pendeta Muda Jimmy Paisa. Dan untuk lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Ketua Remaja Samuel, Saudara Rik Unetbu. Untuk asar, lilin boleh dibagikan kepada jemaat Tuhan yang ada. Lilin sudah dibagikan semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Anak
yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Puji Tuhan, lilin boleh dimatikan dan lampu boleh dinyalakan. Bapak Ibu yang di depan untuk kembali ke tempat, dan untuk selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan trio dari Youth Timotius. Tahun Natal yang
Puji Tuhan, malam hari ini satu sukacita yang besar buat saya pribadi, begitu juga dengan pembina bahkan seluruh pengurus malam hari ini. Tuhan begitu baik ya, Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah pandemi. Kita masih boleh merayakan Natal, ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan malam hari ini saya sangat bersyukur pertama-tama kepada Tuhan Yesus sudah tentunya yang menolong sehingga acara Natal kita malam hari ini boleh terlaksana dengan baik, dengan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Saya mau katakan malam hari ini semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang kita layani, Tuhan Yesus yang kita sembah, itu Allah yang dahsyat dan luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini saya sangat berterima kasih juga buat hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yofi Hendiawan yang sudah memberkati kita malam hari ini supaya saya dan saudara mempunyai jiwa petarung. Kita tidak mungkin kalah dengan apapun karena kita tahu kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga buat Om David sebagai orang tua rohani yang selalu berdoa buat Yu Timotius sehingga anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang setia yang pertama maju di dalam Tuhan. Buat juga Kak Jimmy sebagai pembina yang banyak membantu, banyak menolong, terima kasih banyak. Biar kami boleh sama-sama seluruh Yu Timotius biar di tahun 2021 sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini tidak ada yang mundur di dalam Tuhan, amin. Kita semua maju di dalam Tuhan, jangan kasih slow ya. Kita mau bertambah di dalam Tuhan dan terima kasih banyak, ada banyak berkat yang sudah diterima di tahun ini oleh Yu Timotius. Ada banyak sponsor ya buat acara kita malam hari ini, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak semua penasehat majelis, ketua-ketua wadah yang sudah hadir malam hari ini, bahkan undangan yang boleh hadir dari ada beberapa ya, anak youth dari gereja yang lain mungkin. Terima kasih banyak buat kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan malam hari ini menjadi satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan tidak membuat kita menjadi kendor, tetapi semakin maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, luar biasa. Masih ada acara lagi? Udah selesai? Oke, puji Tuhan. Nanti sebentar mungkin ada pengumuman, beberapa pengumuman, tapi sebelum itu kita akan tutup ibadah malam hari ini. Saya rindu kita nyanyi pujian Besar Allahku, biar di akhir dari ibadah kita malam hari ini kita mau agungkan Dia, bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Kita tidak tahu di tahun 2021 apa yang akan kita hadapi, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau tidak keberatan boleh angkat tangan. Ini tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Allahku, amin, haleluya. Besar, amin, Allahku, katakan nyanyikan besar, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Allahku, haleluya. Oh besar Allahku. Setiap kita malam hari ini, pada waktu kita menyanyikan pujian ini, kita mau katakan sungguh Dia Allah yang besar, sungguh Dia Allah yang ajaib buat kita, sungguh Dia Allah yang dahsyat, sungguh Dia Allah yang kekal selama-lamanya, haleluya. Oh besar Allahku, haleluya Jesus, amin Tuhan. Oh besar Allahku, Engkau besar Tuhan, kami tinggikan Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Allahku, besar Allahku. Saya minta dengan kasih Kristus, nanti Bapak Gembala yang akan berdoa,
mengakhiri ibadah Natal Youth Timotius malam hari ini. Nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar. Ya, katakan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari angkat hati kita sembah Dia, besarkan Tuhan, Dia Allah kita. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Lagi sekali katakan, besar Engkau Allahku. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya Engkau besar ya Tuhan. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama dengan Engkau yang besar Tuhan, kami akan menjalani hidup ini. Kami akan keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Dengan begitu banyak hal yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Kami sadar ya Tuhan, kami hidup di masa yang sangat sukar. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan terus menang. Kami adalah pemenang ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ada kekuatan dahsyat yang Tuhan berikan. Bersama dengan Engkau kami tidak akan menyerah apapun yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Di depan kami ada banyak tantangan, tetapi Tuhan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan bersama dengan Engkau kami mengerjakan pekerjaan besar ya Tuhan. Dan malam hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk malam yang indah, penuh lawatan Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mulai kami menaikkan pujian bagimu, mulai kami menyembah Engkau, kami menikmati kehadiranmu. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawati kami satu persatu ya Tuhan. Sehingga kami pulang sebentar Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Seperti gembala-gembala mereka pulang dengan penuh sukacita. Ada pujian dari hati mereka. Begitu juga dengan kami Tuhan. Setelah malam hari ini kami memperingati hari kelahiran Juru Selamat, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan Yesus, dan kami pulang dengan pujian dalam mulut kami Tuhan Yesus. Kami mau beritakan kepada orang lain Tuhan, bahwa sepanjang 1 tahun ini sekalipun ada banyak pergumulan yang berat yang kami hadapi, tapi Tuhan kami mengakhiri tahun ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Engkau tolong orang-orang muda di gereja ini ya Tuhan, baik Youth Timotius maupun Remaja Samuel. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak pernah kenal menyerah untuk mencapai sesuatu yang mulia.
sesuatu yang Kau janjikan buat kami semua ya Tuhan, yaitu kemuliaan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala di hati para orang-orang muda ini Tuhan. Kalau pada hari-hari ini mereka mengalami keadaan yang berat yang membuat mereka tertunduk, tapi malam hari ini Tuhan dengan firman-Mu yang sudah disampaikan, dengan roh-Mu yang Kau lepaskan di tengah-tengah kami, Tuhan, orang-orang muda ini Tuhan bangkit dan mereka akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tiap-tiap hari mereka membawa Tuhan kabar kemenangan, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pelayanan pemuda Timotius dan remaja Samuel yang selama 1 tahun ini sudah berjalan dengan pertolongan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit dengan adanya pandemi ini Tuhan, tapi semua bisa berjalan dengan pertolongan dari Tuhan. Berdoa untuk semua pimpinan dari wadah-wadah ini Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka, supaya Tuhan memberikan dorongan kepada semua orang-orang muda untuk sama-sama maju, mencapai hal yang lebih besar. Tidak merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, tetapi Tuhan mau mencapai yang lebih lagi, karena Engkau sediakan sesuatu yang besar, yang mulia, yang akan menjadi bagian kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri tahun 2020 di acara Youth Timotius dan Remaja Samuel ini. Kami akan ketemu tahun depan dengan sesuatu yang baru, dengan hal-hal yang luar biasa yang Kau akan kerjakan, dan kami akan ada dalam rumah-Mu untuk dapat menikmati hal-hal yang besar yang Kau janjikan, yang Engkau akan kerjakan dengan begitu luar biasa Tuhan. Bawa kami semua untuk selalu ada di rumah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri acara Natal pada malam hari ini, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat yang sudah membawa kami ada di tempat ini, tangan yang sama juga membawa kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam damai sejahtera dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat Natal buat pemuda Timotius dan remaja Samuel. Tuhan memberkati kita semua.